Setelah saya bongkar, ini spuyernya saya fokuskan dulu. Ini kamuflase, ini nggak ada angkanya. Ini ikutnya ukuran berapa ini nggak jelas. Ya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. Halo teman-teman otomotif, kembali lagi di channel Novan Patria. Ya, ini di video kali ini sesuai dengan judulnya ya, ini lanjutan dari video yang kemarin. Kijangnya juga masih sama, nih plat nomornya. Kemudian ini kemarin kan udah dipasang nih, dikembalikan pakai koil asli bawaan kijangnya. Ini ya, asli. Kemudian udah dipasangin pakai MCI. Kayak gini, MCI A23 Engineering. Karena ini belum di setting karbunya, kemarin sama ownernya dibawa mobilnya dulu karena keburu-buru mau dipakai. Akhirnya nih baru akan dikerjakan. Ini mesin 5K, ini tuh bloknya 5K. Ini rencananya semoga aja karbunya bisa dipasangin pakai ukuran spuyer 90/100. Tapi yang bikin saya agak ya pikir-pikir ya, mudah-mudahan nih mobil bisa disetting dengan ukuran tersebut, karena kalau nggak bisa penyebabnya ada di bagian sini nih solenoid karburator. Solenoid karburatornya milik mobil ini dia sudah dimatikan, ini udah nggak pakai solenoid kayak gitu. Jadi ini idlenya yang bikin nggak bisa stabil atau nantinya kalau diiritin jadi gagal itu biasanya dari solenoidnya, apalagi solenoid udah mati kayak gini, seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa dipakaikan ukuran 90/100 untuk spuyernya, itu termasuk beruntung, seperti itu. Oke, biar nggak terlalu lama ini karena spuyernya juga udah ada, ini tinggal bongkar karburator aja. Biar nggak terlalu lama, langsung aja dikerjakan.
Oke, langsung aja dilanjut videonya. Ini kan karburator udah kebongkar, dan ini kijangnya itu Super G. Jadi kalau Super G ini saya jelaskan sedikit. Itu untuk Super G itu kan peralihan mau menuju kijang yang grand. Kalau udah Super G biasanya karbunya itu kayak gini. Karburatornya untuk skepnya itu, yang untuk sekundernya itu dia udah pakai vakum. Cara ngetahui skep sekunder dan primernya itu gimana sih Mas? Kan pasti ada yang belum tahu ya, padahal udah pernah saya bahas. Nggak apa-apa, ini saya jelasin lagi. Ini untuk yang primer, ini kan ada tuas buat gas. Ini yang nanti ada kabel gasnya ke sini nih. Nah, ini kan tuas gas ini kalau kondisi karbu kebongkar kayak gini, itu kan lebih jelas. Ini tuasnya itu kan ada besi atau stang yang menuju ke dalam sini. Nah, ke dalam sini, di bawah sini. Itu kalau ini ditarik garis lurus, tuas gas ini kan ditarik garis lurus ke arah sana. Itu sejajarnya dengan yang sini kan, yang lubang yang sini yang saya tunjuk ini. Ini berarti kalau sejajar dengan tuas yang untuk kabel gasnya, berarti ini adalah skep primer. Kemudian kalau yang sekunder itu yang sebelah sini. Biasanya kalau yang kijang yang lama kan belum pakai vakum, itu tuasnya itu double, yang sini dengan yang sini. Jadi kalau yang sebelah sini, yang sekunder itu buka skepnya itu setelah ini kebuka. Kalau misalnya lebih jelasnya, tinggal ditarik garis lurus seperti yang tadi. Ini juga ada tuasnya di bawah. Ini. Nah, ini nanti ditarik garis lurus. Ini kan posisinya di sini. Kalau ditarik garis lurus, dia sejajarnya dengan yang lubang yang ini. Berarti ini adalah sekundernya. Fungsi primer dan sekunder, kalau primer itu untuk idle, tarikan dari bawah sampai menengah. Kalau yang sekunder itu dari menengah sampai ke atas atau top speed, seperti itu. Dan ini spuyernya ini yang primer tadi setelah saya bongkar. Ini spuyernya saya fokuskan dulu. Ini kamuflase, ini nggak ada angkanya. Ini ikutnya ukuran berapa ini nggak jelas. Ya, intinya berarti ini sudah pernah diganti dengan mekanik yang sebelumnya. Kemudian ini kalau yang sekunder, ini kan tadi yang primer. Ini yang primer, ini yang sekunder. Ini yang sekunder ukurannya 110 tapi udah pada rusak angkanya. Jadi ini ya, jelas nggak ini tuh ya, udah pada rusak kayak gini. Jadi bacanya kalau nggak secara langsung juga susah, apalagi yang udah minus ya matanya. Ya intinya seperti itu aja. Dan ini juga buat laporan sama pemiliknya. Jadi ini karena udah kebongkar, rencananya mau saya ganti dengan spuyer yang punya saya ukuran 90/100 atau 100/15. Nanti dilihat idle-nya bisa normal atau enggak. Karena ini solenoidnya dia sudah dimatikan, udah nggak ada kabelnya. Harusnya kalau karbu normal, solenoidnya harus juga normal seperti itu. Ya, semoga aja ini termasuk kijang yang beruntung. Biar nggak terlalu lama, langsung aja dikerjakan ganti spuyernya. Dan ini akhirnya karburator udah terpasang dengan menggunakan ukuran spuyer 90/100. Tapi tadi setelah saya coba belum sampai jalan. Ini kalau karburator dia udah nggak mau disetting irit, itu gejalanya kayak gini. Gejalanya itu kelihatan pas waktu mesin nyala. Gejalanya adalah saat digas, dari RPM bawah sampai ke atasnya itu ada sedikit jeda. Jadi kayak semacam bensin telat. Ini ya, dicoba ya.
Ya itu, jadi suaranya itu saat digas dari pelan sampai dengan RPM atas itu nggak langsung disentak, dia ada sedikit jeda, jadi turun dulu, ngedrop dulu RPM-nya, baru naik lagi seperti itu. Jadi intinya ini karburator nggak bisa pakai ukuran 90/100 karena solenoidnya juga udah nggak ada kabelnya. Jadi ini yang untuk mengatur bahan bakar masuk ke karburator itu sudah nggak berfungsi. Solenoid itu juga berfungsi untuk mengatur bahan bakar yang masuk ke karburator. Oke, mungkin cukup sekian aja nih, juga untuk sekedar informasi buat ownernya, buat laporan. Habis itu ini nanti saya bongkar lagi pakai ukuran spuyer 100/100, semoga aja 100/100 bisa normal. Oke, langsung aja dikerjakan. Oke, akhirnya ini untuk karburator udah saya ganti spuyernya dengan ukuran perbandingannya 100/100. Dan sekarang ini selang-selang vakum untuk di karburatornya juga saya ganti karena udah lapuk juga, minta diganti. Dan ini solenoidnya masih belum diganti, tapi ini alhamdulillahnya udah normal. Tapi tadi saya menghubungi orangnya minta diganti saja solenoidnya, minta dinormalkan. Oke, ini buat laporan saja, ini udah enggak seperti bensin telat atau ada sedikit jeda, tapi ini udah dari atas sampai ke bawahnya udah los, udah enak banget, bisa didengarkan dari suara mesinnya ya. Ini saya nggak mau main geber, main santai aja, nanti kan kelihatan ya suaranya. Ya itu, jadi intinya dari bawah sampai atas kalau digas pelan kayak gini, ya dia udah RPM-nya rata, jadi udah nggak ada jeda, nggak ada iklan ya. Udah nggak ada jeda lagi di mesinnya, langsung otomatis dari bawah sampai atas naik secara spontan seperti itu. Oke, mungkin ini aja untuk laporan karburatornya, karena ini udah normal. Nanti tinggal customernya, ini owner dari mobilnya, katanya mau kesini membawa solenoidnya minta diganti. Kalau nanti udah diganti ya udah, berarti ini dengan settingan seperti ini juga udah normal. Oke, langsung saja nanti nunggu ownernya. Akhirnya untuk kijang ini punyaan Bapak Guru itu, ownernya, ini udah selesai ya, drama-dramanya udah kelar semua dan memang udah bener-bener clear. Dari ini solenoid udah normal lagi, udah pakai solenoid, yang tadi udah mati udah diganti. Kemudian itu coil juga udah pakai yang bawaan aslinya lagi dan udah dipasangi MCI. Kalau udah pakai MCI kayak gini nih, kabel kondensornya udah nggak dipakai, sistemnya udah, sistem kerjanya udah seperti CDI, walaupun di dalam delconya dia masih pakai
platina kayak gitu. Dan ini ukuran untuk spuyernya primer dan sekundernya dia imbang, jadi primernya pakai ukuran 100 dan yang sekundernya dia pakai ukuran 100 juga. Kalau tadi 90/100 agak sedikit berebet mungkin karena tadi drama di solenoidnya, dan juga ini selang-selang ininya, selang vakum yang ada di karburator juga harus diganti karena udah pada pecah. Tapi karena udah terpasangnya yang 100/100 ya nggak apa-apa, kata ownernya nggak masalah, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, Novan Patria. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di next video. Dadah.